kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, rekan kami dari Polsek dan Polres, serta adik-adik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh SMA Negeri 1 Paringin kepada kami, kepolisian, dan hal mendidik membangun generasi muda yang benar-benar siap untuk menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Kita mulai dari bela negara bagi pelajar. Lanjut. Untuk dasar hukumnya, dasar hukum dari bela negara yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pasal 9 yaitu pendefinisian bela negara. Bela negara itu didefinisikan sebagai suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga Kepres Nomor 28 Tahun 2006 tentang penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara yang mempertahankan kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta penuh kesadaran dilandasi jiwa yang mencerminkan cinta tanah air dan bangsa. Nggak usah dicatat, nanti silakan di copy aja materinya. Cukup fokus, perhatian, dengarkan penjelasan. Setuju? Sedangkan upaya bela negara itu sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada lagi istilah AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, ini nilai-nilai dalam bela negara. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, sadar bernegara, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan prinsip bela negara ada dua, yaitu konsep bela negara, yaitu konsep kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Prinsip kepemimpinan bela negara yaitu prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas moral dan etika. Aktualisasi kepemimpinan bela negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yang menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Kemudian membangun semangat bela negara berbasis kesejahteraan adalah cara terbaik dalam memupuk jiwa dan semangat bela negara bagi rakyat Indonesia. Selesai, habis materinya. Mau yang lebih menarik? Mau yang lebih bikin semangat? Siapa yang mau negaranya menjadi negara nomor 1 di dunia? Angkat tangan. Siapa yang mau negaranya dihormati oleh seluruh negara di dunia? Angkat tangan. Mau semua? Kalau mau, perhatikan dengan serius, diingat, dicatat dalam otaknya, diwujudkan. Nanti pada saat kalian sudah menjadi apa yang kalian inginkan nanti, sudah mencapai cita-cita, ingat apa yang saya sampaikan hari ini, camkan di hati nuranimu, wujudkan. Bubuhan-bubuhan pian yang memegang peranan. Kalau kami yang berdiri duduk di depan sini, mungkin sudah mati, mungkin sudah tidak produktif lagi, mungkin sudah tidak dipakai lagi, mungkin jalannya sudah pakai tongkat, tapi kalianlah yang akan menentukan
kemana bangsa dan negara ini akan dibawa. Dari penjelasan tadi, salah satu hal yang menjadi semangat jiwa bela negara adalah mencintai bangsa dan negara Indonesia. Untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia, syaratnya apa? Namanya Mbak Zevila. Pernah pacaran? Belum? Oh pernah. Pernah mencintai seseorang dong berarti. Syarat untuk mencintai seseorang apa? Sadar kelebihannya. Kita kunci di situ dulu jawabannya. Sadar kelebihannya berarti kita harus mengenali dirinya dulu. Siapakah nya itu? Tidak usah kita bahas di sini. Oke, sambil berdiri supaya lebih serius. Syarat untuk mencintai negaramu, kamu harus kenal dengan negaramu. Siapa negaramu? Indonesia. Kurang semangat. Siapa negaramu? Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah suatu negara yang terletak di Asia, yang luasnya membentang dari Sabang sampai Merauke, yang juga dilewati oleh garis khatulistiwa, yang memiliki kekayaan alam melimpah, tanah yang subur, kekayaan laut yang luar biasa, masyarakat yang ramah, mempunyai daya juang yang tinggi. Itulah Indonesia. Bang sebut Indonesia mempunyai jiwa daya juang yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Kenapa? Karena kita dijajah 350 tahun oleh penjajah. Sekian lama kita berjuang, akhirnya baru bisa merdeka. Apa yang hebat dari Indonesia? Banyak. Kekayaan alam Indonesia di bidang pertambangan dan mineral. Batu bara Indonesia punya, minyak bumi punya, nikel punya. Itu semua kekayaan alam yang penting, yang menjadi komoditas yang sangat diperlukan oleh dunia. Di bidang pertanian, karet, sawit, Indonesia punya. Semuanya punya. Tanahnya subur, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lalu dibilang oleh Kus Plus dulu, ada grup band zaman dulu. Saking suburnya Indonesia, tongkat kayu dan batu dilempar jadi tanaman. Kekayaan lautnya luar biasa, terumbu karangnya 70% di dunia, 70% kekayaan terumbu karang dunia, 70%-nya ada di Indonesia. Kekayaan lautnya, ikan-ikan di Indonesia itu, seluruh perairan Indonesia, kalau tidak dicuri oleh negara lain, mungkin menyumbang hampir 30% ikan dunia. Tapi sayangnya sebagian dicuri orang. Elon Musk tahu? Kenal di mana? Oh nggak kenal tapi tahu. Elon Musk pernah ketemu sama Presiden Jokowi untuk membahas masalah kemungkinan Elon Musk dan perusahaannya mengambil nikel Indonesia untuk bahan baku baterai mobil Tesla. Perusahaannya apa namanya? Tesla. Kita yang punya nikel. Kalau nikel itu dibikin untuk bahan baku powerbanknya mungkin besarnya sebesar itu. Wadah apa itu namanya? Dengan bahan baterai yang berbahan nikel mungkin bisa menerangi sekolahmu tanpa listrik dan yang lain-lain, bisa menerangi sekolahmu selama 4 jam mungkin. Kalau punya 2, diterangi ditambah lagi gantian, mungkin nggak perlu listrik dari PLN. Itu hebatnya nikel. Belum yang lain-lain lagi. Pernah mendengar nggak? Indonesia itu mempunyai 4 selat yang menjadi selat utama dunia. Di antara 6 selat utama dunia, 4-nya ada di Indonesia. Selat apa aja tuh?
Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar sama Lombok. Dua lain di mana? Kayak mana? Yang di dunia, di luar Indonesia? Di sekitaran Turki, wilayah Turki, kemudian di Hormuz, wilayah Iran. Bayangkan, Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya tahu? Dulu menguasai Asia Tenggara cuma lewat menguasai Selat Malaka. Indonesia punya 4 selat. Kalau bisa dimaksimalkan lagi akan luar biasa hasilnya. Sudah kenal bangsamu? Sudah kenal negaramu? Itu sebagian saja potensi negaramu yang disebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi potensi-potensi Indonesia yang bisa dikembangkan lagi. Untuk itu tugas mula nanti mengembangkan semua potensi Indonesia agar menjadi keunggulan bangsa kita dibanding negara lain untuk menjadikan di tahun 2045 sesuai dengan program pemerintah menjadi Indonesia Emas. Sanggup nggak? Sanggup. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Jangan sanggupnya aja yang nyari, caranya pada tahu. Mau tahu caranya? Mau. Simak baik-baik. Caranya yang pertama, silakan kamu catat. Langkah membuat Indonesia menjadi negara unggul, negara emas minimal tercapai di tahun 2045. Yang pertama, langkah pertama bagian A, perkuat sumber daya manusia. Kita banyak orang pintar, tapi itu belum cukup untuk mengangkat Indonesia. Mungkin di antara adik-adik nanti ada yang perlu sekolah ke Amerika, sekolah ke Cina, kemana-mana pun sumber ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan Indonesia, silakan berangkat. Biayanya nanti negara yang mikirin, kamu tinggal berangkat. Mau? Kita bisa turuti cara Cina. Cina dalam mengembangkan negaranya, mereka mengirim pelajarnya ke Korea untuk mempelajari bagaimana sistem HP Samsung itu bekerja. Setelah tahu caranya, balik lagi ke Cina, dikembangkan di Cina, jadilah Oppo, jadilah apa lagi merek Cina? Huawei, Xiaomi, banyak lagi yang bahkan sudah bisa mengalahkan Samsung. Yang kedua, swasembada pangan. Yang B, poin B. Poin A-nya sumber daya manusia, poin B swasembada pangan. Negeri kita negeri yang subur, negeri yang makmur. Tanahnya subur, tapi kita untuk urusan kebutuhan pangan terkadang harus mengimpor. Kita kembangkan lagi lahan-lahan kita yang masih nganggur, masih banyak lahan tidur, jadikan lahan-lahan untuk swasembada pangan. Pernah melihat tanaman-tanaman zaman now? Tanaman yang dengan pot-pot kecil itu menghasilkan tanaman yang rimbun. Pakcoy, pernah mendengar pakcoy? Pernah melihat? Itu kalau dikembangkan dengan serius akan sangat luar biasa. Ini yang belum digarap lagi oleh kita Indonesia. Dimodernisasi bila perlu, belajar kita ke negara-negara yang benar-benar bagus dalam pertanian, kita kembangkan di dalam negeri. Lahan-lahan yang selama ini masih tidur, masih tidak produktif, bisa digarap. Kemudian lagi, ini yang cukup berat tapi bisa dilakukan, swasembada energi, poin C-nya. Kita minyak bumi banyak, tapi untuk ngisi mobil-mobil, sepeda motormu itu minyaknya masih harus beli dari asing, dari Arab, dari Amerika,
atau dari negara-negara OPEC lainnya. Dulu Indonesia masuk negara OPEC. Apa itu negara OPEC? Organisasi negara pengekspor minyak. Tapi sekarang tidak lagi. Kita sudah mengimpor minyak. Kemudian untuk energi kita jangan terlalu bergantung dengan batu bara dan minyak. Kita kembangkan nikel kita. Mobil-mobil kita ganti dengan mobil baterai. Bikin industri baterai yang siap untuk mobil baterai, siap untuk power bank rumah misalnya, power bank untuk tempat-tempat industri. Bayangkan kalau SMA 1 Paringin menemukan power bank yang bisa untuk menghidupkan listrik dan kebutuhan lainnya terhadap listrik di rumah selama 1 hari penuh. Coba kembangkan dan pikirkan. Kalau SMA 1 bisa mewujudkan, itu akan sangat luar biasa. Yang D-nya, perkuat alutsista dan pertahanan negara. Tambahkan alutsista yang superior, kapal-kapal besar, perkuat pertahanan cyber. Paham artinya pertahanan cyber? Karena perang zaman sekarang bukan cuma perang menggunakan senjata, tapi perang menggunakan cyber area, perang menggunakan ideologi. Poin kedua yang A, lunasi hutang Indonesia dalam 1 hari. Bisa nggak kita melunasi hutang kita dalam 1 hari? Caranya kita rubah mata uang kita dengan berbasiskan emas atau berunderlay emas. Kalau sekarang masih belum mungkin, tapi mungkin kalau saat nanti dirimu jadi presiden atau jadi menteri keuangan atau jadi gubernur BI, mungkin suatu saat bisa diwujudkan. Kenapa mungkin bisa? Karena kita pernah ada yang namanya Bank BNI 46, di mana dulu BNI 46 itu setiap memproduksi 1 rupiah nilainya setara dengan setengah gram emas. Itu aturan UNCLOS menyebutkan bahwa batas perairan itu, jadi setiap daratan terluar yang memiliki pantai, batas wilayah negaranya cuma 12 mil. Batas zona ekonomi eksklusifnya adalah yang IPS mana? Tidak ada yang IPS. Berapa batasnya? Zona ekonomi eksklusif 20 mil. Bedanya antara batas negara dengan zona ekonomi eksklusif, kalau batas negara kamu memasuki 12 mil dari garis pantai, berarti memasuki wilayah orang. Kalau 20 mil artinya suatu negara masih bisa memanfaatkan sumber-sumber daya dan perekonomian dari garis pantainya adalah 20 mil. Bisa dimengerti? Paham? Bisa membedakan? UNCLOS membuat aturan tersebut berdasarkan keadaan negara-negara daratan di Eropa. Coba perhatikan. Dari Belanda mau ke Belgia, dari Belanda mau ke Italia, itu cukup pakai kereta api karena daratan mereka tersambung. Sehingga apabila mereka memakai aturan UNCLOS 12 mil dari bibir pantai, itu wajar. Bandingkan dengan negara kita Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan. Indonesia itu luasnya mungkin anggaplah seluas buku saya ini, tapi di dalamnya ada perairan-perairan. Perairan-perairan itu secara bebas dilewati oleh orang lain karena aturan UNCLOS tersebut. Lebih dari 12 mil dari bibir pantai itu seolah-olah bukan lagi wilayah negara Indonesia. Padahal masih, kalau kita lihat di dalam peta, masih wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu wilayah perairannya, wilayah lautnya Indonesia. Untuk itu kita tidak bisa memanfaatkan 4 selat utama tadi yang dilewati. Disebut selat utama kenapa? Karena jalur perdagangan yang dilewati oleh ratusan triliun dolar tiap tahunnya
itu kita tidak bisa menarik keuntungan apa-apa. Karena berdasarkan aturan UNCLOS, perairan itu adalah perairan bebas. Padahal mereka masuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa bayangkan tidak? Selat Makassar yang berada di antara Pulau Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi bebas dilewati oleh kapal-kapal asing yang membawa jutaan dolar barang-barang perdagangan dan perniagaan. Kita cuma dapat sampahnya saja. Kita tidak dapat apa-apa. Kerajaan Sriwijaya cuma dengan Selat Malaka bisa menjadi negara yang makmur. Setiap orang lewat, Sriwijaya dapat fee-nya, dapat pajaknya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan aturan UNCLOS. Siapa yang salah? Salah kita sendiri. Karena kita tidak protes. Aturan UNCLOS itu boleh berlaku di negara Eropa, di negara lain, tapi tidak di negara kepulauan seperti Indonesia. Kita akan dirugikan secara terus-menerus selama aturan tersebut berlaku. Untuk itu langkah selanjutnya, tolak aturan UNCLOS. Kenapa Indonesia jadi berani? Karena kita sudah melakukan langkah pertama. Langkah keduanya itu yang agak-agak ekstrim kita lakukan. Kalau swasembada kita sudah berhasil, pangan maupun energi, alutsista sudah kuat, negara lain akan segan dengan kita. Kalau keadaan masih seperti sekarang, kita tidak bisa melakukan langkah kedua. Betul nggak kira? Tapi kalau langkah pertama sudah dilakukan, ABCD-nya sudah terpenuhi, langkah kedua kita ambil dengan kepala tegak. Usaha kecil, menengah, dan mikro yang sementara ini masih menjadi basis ekonomi Indonesia, sehingga pada saat zaman kita krisis ini, negara-negara lain sudah banyak yang krisis inflasi, Indonesia masih kuat karena UMKM-nya yang menopang. Salah satunya harus lebih diperkuat lagi nanti. Saya nanti bisa juga beritahukan cara untuk memajukan UMKM daerah. Kalau sekarang UMKM-nya cuma titip di, harganya lebih mahal daripada harga di tempat pembuatnya, ya kan? Contohnya Mandai Crispy, nukar di Batu Mandi berapa harganya? Anggaplah 20.000. Beli di berapa harganya? 22.000, lebih mahal 2.000. Kok katanya membantu UMKM tapi mengambil ujungan? Benar-benar bantu di UMKM. Caranya di lain kesempatan. Mungkin kalau kita ketemu lagi akan saya ajarkan caranya. Kemudian ada lagi langkah berikutnya. Tadi sudah sampai berapa? Poin 1 dan 2. Poin ketiga, catat. Bikin industri yang merupakan industri yang memproduksi barang yang merupakan hajat atau kepentingan banyak orang. Bikin industri yang memproduksi barang yang merupakan kepentingan atau hajat banyak orang di dunia. Salah satu contoh, kita bikin industri besar-besaran yang produksikan baterai dengan berbahan nikel atau baterai dengan berbahan uranium. Uranium bisa nggak jadi baterai? Ayo anak IPA. Uranium bisa nggak jadi baterai? Bukankah uranium itu bahan nuklir? Bisa nggak jadi baterai? Bisa, asal bisa meraciknya, bahkan dayanya jauh lebih kuat daripada nikel, ratusan ribu kali. Karena ledakan uranium akan menghasilkan daya yang luar biasa besar. Sudah ada yang mencoba, bisa uranium menjadi berbahan baterai. Kalau Indonesia bisa memproduksi baterai dengan bahan nikel dan uranium, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Mobil semuanya akan menggunakan baterai, nggak akan ada lagi yang menggunakan minyak. Uranium dibikin nuklir kan menjadi bahan penghancur, senjata penghancur, ya nggak? Kita bikin yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan oleh dunia. Caranya, pikirkan. Kamu yang lebih muda, kamu yang lebih cerdas dari kami, kamu yang lebih panjang nanti masa pengabdiannya, pikirkan caranya. Umur sekarang baru 16-17 tahun, ya nggak? Masih banyak waktu untuk berkembang.
Mulai hari ini banyaknya belajar, stop main game yang nggak penting, stop nonton yang nggak penting, stop medsos yang nggak penting. Buat waktumu lebih bermanfaat. Bisa? Kayaknya berat Pak kalau stop. Kalau disebutkan ternyata itu mata-mata dari negara asing, alat untuk mematahi kita. Percaya nggak? Hah? Kok langsung percaya sih? Katanya server yang menerimanya itu memiliki sangat banyak kamera kecil-kecil yang bisa membaca ekspresi mukamu. Katanya. Kalau mau tahu kebenarannya cari, daripada kamu mencari kebenaran hal tersebut, ya enggak? Kalau kamu jadi presiden, saya nitip bikinkan 2 aturan. Mau nggak jadi presiden? Kalau nanti kamu jadi presiden, saya nitip 2 aturan. Aturan pertama yaitu bunga deposito 0%. Aturan yang kedua, siapapun orangnya yang membawa uang atau aset ke luar negeri, memindahkan tabungannya ke luar negeri tanpa belanja atau menghasilkan hal-hal yang produktif, dihukum 10 tahun penjara. Anda bisa memahami manfaat 2 aturan tersebut? Apa? Mantap. Siapa namanya? Hah? ID. Mantap, luar biasa. Membantu perekonomian. Silakan dijelaskan caranya dari 2 aturan tersebut untuk membantu perekonomian. Caranya? Ya, silakan. Bantu ID jelaskan. Kira-kira 2 aturan tersebut caranya gimana untuk membantu perekonomian? Assalamualaikum. Nah, kalau menurut saya pada poin kedua, seseorang yang membawa aset tanpa suatu kepentingan, kemungkinan besar itu dapat merugikan perekonomian negara, karena bisa saja aset tersebut digunakan secara tidak bijak. Jadi itulah mengapa hal tersebut harus ditanggapi dengan serius dan harus mendapatkan hukuman yang sesuai. Karena jika membawa aset yang penting tanpa suatu kepentingan, itu akan merugikan banyak orang, apalagi jika aset tersebut memiliki dampak yang besar bagi banyak orangnya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ketua OSIS. Dengan bunga deposito 0%, misalnya saya punya uang 100 triliun rupiah, kaya nggak? Kaya nggak kalau punya uang 100 triliun rupiah? Kaya kan? Kira-kira saya simpan di mana uang tersebut? Di bank. Begitu ada aturan deposito 0%, kira-kira apakah uang milik saya tetap saya taruh di bank? Hah? Nggak akan. Karena bank itu memiliki resiko likuidasi. Bila suatu bank itu dinilai tidak sehat, maka bank tersebut akan diambil alih oleh pemerintah. Kalau saya menaruh uang 100 triliun di bank tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tapi memiliki resiko kehilangan uang tersebut, saya tidak akan bodoh untuk tetap menaruh uang tersebut di bank. Ya nggak kira-kira? Saya akan menarik uang tersebut. Setelah uang saya tarik, saya kemanakan? Mau dipindah ke luar negeri, terkena aturan kedua. Ya enggak? Uang saya 100 triliun, saya tarik dari bank, mau saya pindahkan ke luar negeri, terbentur aturan, akan dipenjara 10 tahun. Ya enggak? Nah terus uangnya jadi apa kira-kira? Pasti akan saya bikin usaha. Pasti saya bikin usaha ini, usaha itu. Ada misalnya ketua OSIS punya usaha tapi nggak punya modal, daripada uang saya nganggur aja nggak jelas, saya pinjamin modal. Ya udah, jalankan usahamu. Bayar pinjaman, bunga pinjaman bank pun tidak akan terlalu besar. Sudah deposito 0%, nabung 0%, pinjaman 0%, hidup tanpa riba, ekonomi maju.
ekonomi berkembang. Bermanfaat gak kira-kira kalau aturan itu diberlakukan di Indonesia? Nunggu kalau kamu jadi presiden nanti. Mainkan aturan itu. Kita berikan terima kasih kepada Aibda Dino dan Aibtu Ilham telah memberikan waktunya kepada kita hari ini.